2 kali kan? 3 kali. Minta izin jumpa tu mesti 3 kali. Yang ketiga tu saya buat. Kalau masih mengolok-olok, kupoldakan. 2 kali saya datang. Datang yang pertama, lawan tu tak datang. Datang yang kedua tak datang. Udah 2 kali tak datang, saya tak datang. Saya tanya polisi, kenapa dia tak datang Pak? Kabarnya mencret Pak Ustaz. Nah, jadi antum kalau diejek orang, dibully orang, jangan diam. Karena diam itu sama orang macam membawa parang. Bawa parang. Orang ini kalau bawa parang ditakiknya, tahu takik kan? Cobakannya dulu ke kayu nih. Rasanya lembut. Dapatnya batang pisang lembut, itulah diconcangnya terus. Tapi kalau terasa dia keras, berhenti dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi berkata, bab al-islahi bainan nas. Kita masuk sekarang bab yang ke-21, bab yang ke-31. Al-islah, islah dari kata aslaha yuslihu, islah memperbaiki atau mendamaikan. Baina antara nas, antara manusia yang berkelahi, berkonflik, bertengkar, clash, ada gesekan, lalu kita adakan islah atau disebut juga dengan sulh. Maka ada disebut dengan sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah, nama tempat. Waktu Nabi dengan sahabat dari kota Madinah sampai mau masuk Makkah, berhenti di Hudaybiyah. Nama perjanjian itu Sulhu al-Hudaybiyah. Ini bab ini penting ini, apalagi dekat pilkada. Mendamaikan orang yang berkonflik, yang bertengkar, berkelahi. Pilkada sementara, bersaudara hingga ke surga. Perlu dibuatkan baju kaosnya. Supaya jangan orang berkelahi gara-gara pilkada. Pilkada ini kan pesta demokrasi. Yang namanya orang pesta itu ya berbahagia, bukan berkelahi. Bab al-islahi bainan nasi, mendamaikan, islah. Makanya kalau ada berkonflik antar ormas, organisasi, partai, apa caranya ini? Islah. Nah, itu diambil dari sini. Bab al-islahi bainan nas. Lawan dari kata solah, fasad. Islah lawannya ifsad, fasad. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, la khaira, tidak ada kebaikan. La-nya la nafiyatul lil jinsi. La ilaha, tidak ada Tuhan. La khaira, tidak ada kebaikan. Satu pun tak ada baiknya. Fi kasirin, dalam kebanyakan. Min najwahum, najwa, najwa itu cerita-cerita, cerita, ngobrol, itu najwa. Itu maka pembawa acara itu najwa, membawa orang bercerita-cerita. La khaira, tidak ada kebaikan. Fi kasirin, dalam kebanyakan. Min najwahum, cerita, ngobrol, cakap, podcast, wawancara, itu tidak ada kebaikan. Apa iya tak ada baiknya semua cakap itu? Iya.
Ini menjelang 27 November ini tak ada kebaikan. Di grup-grup tak ada kebaikan. Caci maki, sumpah serapah, hamun, ghibah. La khaira fi katsirin min najwahum. Masa iya tak ada kebaikan sama sekali Pak Ustaz? Ada. Cuman 3. Yang pertama, man amara bi shadaqatin. Jadi kalau ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, podcast-podcast, cakap-cakap, wawancara itu tak ada baiknya. Tapi kalau di dalamnya man amara bi shadaqatin, menyuruh bersedekah. Jadi kalau ada di antara adik-adik ini nanti yang diangkat untuk menjadi najwa, pembawa acara, narasumber, perhatikanlah. Upayakan supaya isi dialog podcastnya itu amara bi shadaqatin. Ini kan banyak nih mahasiswa, mana tahu nanti kalian diajak dialog. Usahakan arah pembicaraan itu yang pertama amara bi shadaqatin. Bapak calon bupati, Bapak calon wali kota, Bapak calon gubernur, nanti kira-kira kalau Bapak terpilih, apakah bersedia man amara bi shadaqatin, memperbaiki rumah yang tidak layak huni, insentif untuk penggali kubur, insentif penyelenggara jenazah, insentif untuk guru ngaji, insentif untuk dai pedalaman, amara bi shadaqatin. Yang kedua, au ma'rufin, ma'ruf, mengajak orang buat baik. Bersediakah Bapak berbuat baik? Bersediakah Bapak mengaspal jalan yang berlobang-lobang? Kata calonnya, belum lagi saya mencalon udah saya aspal, kata. Oh, jalan mana tuh? Jalan Kamboja. Pak Repol ini satu angkatan saya di IAIN. Kami sama-sama kuliah 96. Beliau, karena saya mau cepat ngomongnya, saya bilang yang mengaspal jalan ini Pak Repol 700 meter, yang 800 meter Pak Wahid. Rupanya sekarang kita mesti hati-hati bercakap. Saya sangka tak banyak orang nonton ceramah subuh ini, rupanya banyak yang nonton. Banyak yang nonton itu mau mencari kapan saya tersilap. Tidak benar bahwa Repol dan Abdul Wahid mengaspal. Memanglah, mana ada duit orang ini. Mereka anggota dewan yang mengusulkan, tapi kan panjang ceritanya. Semua orang sudah paham itu sudah urf, sudah menjadi kebiasaan bahwa anggota dewan mengusulkan ke dinas untuk mengaspal. Tapi cakap pendeknya, mereka yang mengaspal, maksudnya yang mengusahakan mengaspal jalan itu. Tapi memang kalau orang gagal paham, kita kasih paham. Tapi memang ada orang yang makannya ya dari gagal paham itu. Kalau paham dia tak makan. Ada memang spesies manusia begitu. Dia kalau paham dia tak makan dia. Justru memang gagal paham itulah cari makannya. Ya kita biarkan aja, itulah rupanya peluang rezeki dia kan. Waktu Tuhan pembagian otak dia tidak hadir. Jadi tidak ada baiknya cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, podcast-podcast itu kecuali yang pertama amara bi shadaqatin, yang kedua au ma'rufin, menyuruh orang buat baik, yang ketiga islahin bainan nas, mendamaikan orang, mengislah orang kalau ada berkelahi. Jadi saya kalau ada orang menyerang-nyerang, mengejek-ejek, mengolok-olok, saya undang. Saya bilang datang hari Rabu subuh. Itu cara saya mengislah. Jadi jangan, Ustaz Somad itu ceramah aja itu. Judul ceramahnya Islah Bainan Nas, mendamaikan orang.
dia sendiri tak berdamai, saya undang. Saya bukan ustadz artis yang naik pesawat pribadi, pernah juga sekali-sekali. Saya bukan ustadz yang keluar dari pondok, kunci pintu 100% hitam, tak nampak jamaah. Saya bukan ustadz eksklusif, saya terbuka. Siapapun bisa datang Rabu subuh. Musola, Al-Hijrah, masjid, Baitur Rahman, masjid, Muwahhidul Ummah, musola. Siapapun yang mau datang klarifikasi, datang. Tak ada halang. Makanya kalau ada orang fitnah, antum aja bawa dia ke sini. Kita belikan nanti lontong. Kita kasih bubur kacang hijau kalau cukup. Ada bubur kacang hijau. Tidak ada isu-isu, semuanya bisa kita klarifikasi. Ustaz Abdul Somad bukan ustaz yang menutup diri. Apapun, maka kalau saya dikirim orang screenshot, Ustaz ini ada orang mengejek Ustaz, ini ada orang mengolok-olok Ustaz, suruh dia datang. Kenapa tidak Ustaz yang datang ke tempat dia? Kalau aku yang datang ke tempat dia sama biker subuhan, disangka mau melabrak. Bayangkan kalau saya yang datang, Abdul Somad mau ngajak kelahi, bagus dia datang sini. Datang. Saya datang dari rumah saya, dia datang dari rumah dia. Ketemunya di rumah Allah ini. Ini bukan rumah saya, ini bukan masjid saya. Ini rumah Allah. Itu cara yang paling elegan, yang paling bagus. Saya tidak mau kalau masjid Muwahhidul Ummah. Saya maunya di musola biasa aja. Musola kecil ada, kita siapkan. Saya tidak mau musola yang udah dipasang atap, yang belum. Kemarin belum pasang atap, kok tak datang? Ini udah dipasang atap. Nah, surat An-Nisa ayat 114. Ayat yang kedua, surat An-Nisa 128. Wasulhu khair. Jadi digunakan dua istilah. Yang pertama islah, dari kata aslaha yuslihu, islah. Yang kedua solaha yasluhu, baik. Aslaha yuslihu, memperbaiki. Dinding itu mau dipasang AC, dipaku, berlobang, diperbaiki. Gimana cara memperbaikinya? Tutup pakai semen. Nampak bekasnya, tutup pakai dempul. Nampak juga lagi, cat sampai tak nampak bekasnya sama sekali. Itu namanya islah. Yang kedua, sulhu, salaha yasluhu. Bisa dua. Yang kedua, saluha yasluhu. Ala fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau ada yang baca idza saluhat, dua-duanya betul. Bisa dibaca salaha, bisa dibaca saluha. Artinya baik. Yang sudah baik ini kita jaga. Yang sudah baik ini kita jaga. Mikrofon ini perlu diperbaiki. Tak ada duit masjid ni memperbaiki. Kenapa tak diperbaiki, disiapkan? Wasulhu khair. Memperbaiki, menjaga yang sudah baik tetap baik, itu khair, baik. Ayat yang ketiga, surat Al-Anfal ayat 1. Fattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa aslihu dzata bainikum, damaikan antara orang yang berkelahi, bertengkar, berkonflik di antara kamu. Kenapa diawali dengan takwa, takut kepada Allah? Karena orang yang berkelahi, orang yang bertengkar, orang yang berkonflik tidak takut kepada hakim, tak takut pada polisi, tak takut pada jaksa, tak bisa siapapun bisa mendamaikan.
Dasar orang bisa berdamai itu cuma satu, takut kepada Allah. Kalau tak takut kepada Allah tak bisa. Itu mengapa bunyi ayatnya fattaqullah, takutlah kepada Allah. Yang mendamaikan itu pun mesti takut dulu kepada Allah. Kalau tidak, nanti dia akan bercakap kemana-mana. Kalau bukan karena aku yang mendamaikan. Tokoh agama, MUI. Tokoh adat, LAM. Kabupaten Kampar, LAK. Lembaga Adat Kampar. Nenek mama ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya sampai bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Inilah juru damai. Juru damainya ini mesti takut dulu kepada Allah. Fattaqullah. Yang mendamaikan takut kepada Allah, yang didamaikan itu juga mesti takut kepada Allah. Fattaqullah. 3. Yang mendamaikan takut pada Allah, yang didamaikan takut pada Allah, barulah terjadi Islam. Fattaqullah, takutlah kepada Allah. Wa aslihu dzata bainikum, perbaiki, islah, damai. Kalau ustaz diejek-ejek orang, apa yang ustaz lakukan? Saya cari orang ketiga. Saya tak mau nelpon langsung. Karena kalau saya nelpon langsung dianggapnya nanti melabrak. Cari orang ketiga, namanya mediator. Yang kira-kira dia tidak berpihak ke sana kemari. Non-blok. Assalamualaikum Pak non-blok. Waalaikumsalam. Ini orang ada ngejek-ngejek saya Pak non-blok. Bisa Bapak damaikan saya sama dia? Insya Allah bisa Pak Ustaz. Nah, tolong Bapak damaikan sama dia. Saya tak mau datang ke tempat dia, dia pun jangan datang ke tempat saya. Kita cari tempat yang independen. Mana? Masjid. Kenapa Ustaz tidak mau ngajak ke tempat makan? Nanti kan gak enak. Dia merasa gak enak membayari saya pun gak enak membayari dia. Paling enak kita jumpanya di masjid. Itu cara saya kalau saya diejek, diolok orang. Saya jumpai. Tanyalah orang-orang yang berkonflik, berkelahi sama saya. Saya jumpai, saya datangi, saya minta mediator. Assalamualaikum Pak non-blok. Waalaikumsalam. Bisa Bapak damaikan saya dengan orang ini? Tunggu dulu Ustaz Somad ya, aku telepon dulu dia. Ya. Bapak yang ngejek-ngejek Ustaz Somad? Iya. Ustaz Somad ngajak berdamai. Mohon maaf, jadwal saya penuh katanya. Lama saya termenung. Rupanya ada juga orang yang lebih hebat dari saya lagi. So hebat kali Ustaz Somad ini. Kata dia jadwalnya penuh, tak bisa jumpa sama saya. Saya khususkan Selasa, Rabu, Kamis. Nah, yang mau jumpa silakan. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Pak non-blok. Waalaikumsalam. Coba tanya dia sekali lagi. Jangan sekali, 2 kali, 3 kali. Tanya dia sekali lagi Pak non-blok. Aku mau jumpa ini. Oke lah Ustaz Somad. Oke. Bisa Ustaz Somad, bisa. Kapan waktunya? Tunggu. Biasanya kita yang ngasih orang jadwal. Ini kita pula yang disuruh. Iya tak apa-apalah, namanya juga berdamai. Itu maka dasarnya fattaqullah, supaya jangan bangkit ego. Iyalah, tunggulah. Oh, saya rasakanlah cemana sakitnya nunggu jadwal. Bukan jadwal tausiah nih, jadwal berdamai. Awak yang diejek, awak pula yang minta waktu untuk berdamai kan? Namanya fattaqullah. Iyalah tunggu. Tiba-tiba datang WA pagi. Ustaz Somad, silakan datang jam 8 pagi. Jangan lambat. Jam 8 pagi, saya sedang berada di Kuntu. Saya dapat WA itu jam 7. Jam 7 dari Kuntu,
mesti sampai jam 8 ke Jalan Ronggo Warsito. Saya tantang biker subuhan, siapa yang sanggup dari Kuntu jam 7, jam 8 sampai Ronggo Warsito. Saya gas dari Kuntu tuh, pas Ronggo Warsito, pas jam 8. Nah, kayak kalau ada biker subuhan nih mau nantang-nantang, boleh kita tes. Sampai jam 8, saya tanya mediator, mana orangnya Pak Mediator? Tunggu sebentar, ku telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa katanya Pak Mediator? Tidak ada waktu untuk Abdul Somad. Ketawa saya. Katanya jam 8 janji. Aku dari Kuntu nih Pak, udah ku gas sehabis-habisnya, untung tak putus tali gas. Tak ada waktu untuk Abdul Somad. Sibuk. Udah 2 kali kan? 3 kali. Minta izin jumpa tuh mesti 3 kali. Yang ketiga itu saya buat surat. Kalau masih mengolok-olok, kupoldakan. Buat surat. Aku Abdul Somad menyatakan kalau masih mengolok-olok, kupoldakan. Begitu juga dulu waktu Johnny Boyok. Antum tulis itu Johnny Boyok. Di editnya muka saya benjol-benjol. Saya lapor ke Polda. Kata orang Polda, nanti Ustaz Somad kalau Ustaz dipanggil di BAP masuk ke kantor jadwal ceramah Ustaz. Jadwal ceramah khususon ala haziniyah. Jadwal ceramah ku off-kan. Nanti Ustaz akan dipanggil ke pengadilan, diperiksa jaksa. Tak apa-apa. Yang penting berdamai. Saya mau hidup saya plong. Jangan ada fitnah-fitnah. Iyalah Pak Ustaz, kata dia. Akhirnya di BAP saya di Polda. Di BAP saya Polda. Dari mana Bapak tahu dia menghina Bapak? Dari FB Pak. Ngelihat sendiri. Ada yang saya lihat sendiri, ada yang dikirim orang. Ditanya saya sama orang Polda. Tahu Bapak berapa umur Fir'aun? Gitu. Mana saya tahu berapa umur Fir'aun? Jadi Fir'aun itu nggak ada yang tahu berapa umur muminya itu. Umur mumi, tahu mumi kan? Umur mumi itu tak ada yang tahu berapa ribu tahun umur mumi itu. Dipanggil, ini yang cerita orang Polda. Dipanggil pakar dari Jepang untuk memeriksa berapa umur mumi. Tak tahu orang Jepang. Dipanggil pakar dari Eropa untuk memeriksa berapa umur mumi. Tak tahu juga. Dipanggil pakar dari Amerika untuk memeriksa berapa umur mumi. Tak tahu. Dipanggil polisi dari Indonesia. Ketahuan. Diperiksa, mumi itu mengaku umur aku 3000 tahun. Saking hebatnya polisi Indonesia Pak Ustaz. Yang cerita ini Pak Polda. Tak boleh sebut namanya, menjaga kode etik Indonesia. Dah, selesai BAP, saya pun nanti Ustaz siap-siap aja ditelepon dari pengadilan, ya. Pagi-pagi telepon. Ustaz datang hari ini ke kejaksaan. 2 kali saya datang. Datang yang pertama, lawan itu tak datang. Datang yang kedua tak datang. Udah 2 kali tak datang, saya tak datang. Saya tanya polisi, kenapa dia tak datang Pak? Kabarnya mencret Pak Ustaz. Nah, jadi antum kalau diejek orang, dibully orang, jangan diam. Karena diam itu sama orang macam membawa parang. Bawa parang. Orang ini kalau membawa parang ditakiknya, tahu takik kan? Dicobakannya dulu ke kayu nih. Rasanya lembut, dapatnya batang pisang lembut, itulah diconcangnya terus. Tapi kalau terasa dia keras, berhenti dia. Jadi kalau kita diam, itu kita menyerahkan leher kita untuk disembelih orang. Orang buat dosa gara-gara kita, jangan. Jadi mesti ada hukum. Makanya dalam Islam itu ada akhlak, tapi juga ada hukum. Dalam Islam itu ada budi pekerti,
tapi juga dalam Islam ada hukum. As-sinnu bis-sinni, dipatahkannya gigimu, patahkan juga gigi dia. Al-ainu bil-aini, dicucuknya matamu, cucuk juga biji mata dia. An-nafsu bin-nafsi, dihilangkannya nyawamu, hilangkan juga nyawa dia. Wal juruha qisas, dilukainya pipimu, lukai juga pipi dia. Faman afa wa aslaha, siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah. Dari faman afa wa aslaha itu ihsan namanya. An-nafsu bin nafsi wal ainu bil aini wal uzunu bil uzuni wal anfu bil anfi was sinnu bis sinni wal juruha qisas, fikih namanya. Jadi lebih tinggi lagi tasawuf ihsan daripada fikih. Gigi balas gigi, nyawa balas nyawa, luka balas luka, fikih namanya. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan mau berdamai, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ajarkan itu ke jemaah. Ke keponakan-keponakan saya, anak saya itu juga. Bibi, keponakan saya laki-laki 1, anak saya laki-laki 2. Keponakan sedang di Bogor. Kalau libur dia kuliah, libur sekolah, pondok aja. Ada kawan-kawan di kelas yang ngejek-ngejek? Enggak ada. Kalau ada dia ngejek, balas, jangan diam. Anak-anak kita yang dibully orang, yang diejek orang, jangan ajarkan diam. Karena itu memberi potensi untuk orang lain buat jahat sama dia. Mental dia jatuh, balas dia. Saya ajarkan itu. Kalau kau dipukulnya, pakai ini ke batang leher. Kalau badan dia lebih besar, ini ke batang leher. Ini ke ulu hatinya. Ini ke burungnya. 3. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke burung. 2. Ada batang pisang di samping pohon. Ini batang pisang. Datang kata Haji, kasihanlah bah. Jangan biarkan anak kita, murid kita, santri kita menjadi korban bully. Dia mesti melawan, dia mesti bangkit. Kita pun begitu juga. Kalau dia jek orang, melawan, tapi tentu dengan cara yang santun. Pakai mediator. Iyurida islah fab'atsu hakaman min ahliha wa hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Mediator. Mesti ada mediasi. Nama perbuatannya mediasi. Nama orang yang memediasi, mediator. Ayat yang terakhir, Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Coba tengok. Kalau ayat yang pertama tadi, fattaqullah, takutlah kepada Allah, wa aslihu. Artinya orang yang bisa berdamai itu kalau hatinya takut kepada Allah. Kalau masih lagi hawa nafsu, masih lagi merasa diri lebih hebat, lebih besar, lebih senior, tak bisa berdamai. Kita mesti merendahkan diri. Yang kedua, orang bisa berdamai itu kalau dasarnya ikhwatun. Ikhwatun artinya bersaudara. Kita mesti menganggap orang itu saudara. Kalau menganggap dia sebagai musuh, dia tak bisa berdamai. Menganggap saudara. Kitabun, jamaknya kutub. Fiha kutubun qayyimah. Babun, jamaknya abwab. Udkhulu min abwabin mutafarriqah. Masjidun, jamaknya
masajid wa antum akifuna fil masajid. Samaun jamaknya samawat, lillahi ma fis samawati, tapi ada satu kata yang jamaknya dua, akhun. Akhun itu jamaknya dua. Yang pertama ikhwatun, yang kedua ikhwanun. Apa beda ikhwatun sama ikhwanun? Ikhwatun, ikhwanun. Sekarang kita tengok penggunaan kata ikhwatun dalam Al-Quran. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau yang mati itu punya saudara kandung, maka emaknya dapat 1/6. Kalau yang mati itu punya saudara kandung, maka emaknya dapat harta warisan 1/6. Pertanyaannya, yang dimaksud dengan saudara si mati itu saudara angkat, saudara adopsi, atau saudara kandung? Saudara kandung. Ikhwatun, saudara kandung. Kita tengok penggunaan ikhwatun dalam ayat lain. Waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaih. Datanglah saudara Yusuf masuk ke dalam kota. Yang dimaksud dengan saudara Yusuf di sini saudara kandung atau saudara angkat? Saudara kandung. Saudara Yusuf yang 11 datang mau menjumpai Yusuf setelah dia jadi Perdana Menteri. Setelah dia jadi Menteri Keuangan. Antum kalau bergetar HP beberapa hari ini hati-hati, mana tahu jadi menteri. Waja'a ikhwatu Yusuf. Yang dimaksud ikhwatu di situ saudara. Penggunaan ikhwatu dalam Al-Quran adalah saudara kandung. Tapi ada satu ayat ikhwatu bukan saudara kandung. Inilah dia Al-Anfal ayat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman ini bersaudara. Saudara kandung atau saudara tak kandung? Tak. Saya dengan Ustadz Repol, ayah saya dengan ayah beliau, ayah. Mak saya dengan beliau, mak. Ayah saya lain, mak saya lain. Tapi begitu saya asyhadu an la ilaha illallah, beliau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, innamal mu'minuna ikhwat. Saudara kandung. Ini saudara sekandung, seayah, seemak, darahnya sama. Maaf cakap, na'udzubillah, lepas imannya, murtad. Yang ini beda suku, beda kampung, beda bahasa, tapi sama-sama Islam. Mati. Yang sampai doa ke sini atau ke sini? Walaupun beda suku, beda ayah, beda emak, kalau innamal mu'minun doa sampai. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ke sini yang imannya lepas sampai apa tak sampai? Maka dasar yang pertama adalah innamal mu'minuna ikhwat. Jadi kalau antum datang mau berdamai, sudah ngangkat mediator, orang tak mau berdamai, dua kemungkinan. Pertama, dia tidak menganggap engkau sebagai saudara. Yang kedua, dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar islah adalah fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Yang kedua, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Dua itulah dasar orang Islam. Pertama, takut sama Allah. Yang kedua, merasa bersaudara. Mudah-mudahan kita termasuk yang takut sama Allah dan bersaudara, insyaallah. Bersaudara di Kamboja, bersaudara hingga ke surga. Nanti kita buatkan baju kaosnya. Bersaudara di Kamboja, bersaudara hingga ke surga. Amin ya rabbal. Begitu cara Imam Nawawi menyusun. Pertama bab. Setelah bab, ayat-ayat yang sesuai dengan bab.
Yang ketiga, hadis-hadis yang sesuai dengan bab. Metode ini namanya metode maudhu'i. Metode maudhu'i artinya tematik. Sekarang hadis nomor 248. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, namanya Abdurrahman, nama ayahnya Sakhar, nama kampungnya Daus di Yaman, nama lengkapnya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, kullu sulama, semua sulama. Sulama tulang-tulang sendi. Tulang sendi. Semua tulang sendi di badan kita ini minan nas alaihi shadaqatun. Semua tulang sendi di badan kita ini wajib ada sodakohnya. Tiap tulang sendi. Sulama. Siapa nama bini kau? Sulama, berarti tulang sendi. Mama. Nama Sulama, tulang sendi. Suami tulang punggung. Istri tulang rusuk. Walaupun banyak juga tulang rusuk sekaligus tulang punggung. Kullu sulama, semua tulang-tulang sendi kita ini shadaqatun, mesti ada sodakohnya tiap hari. Kulla yaumin, setiap hari. Tatlu'u fihi syamsu, terbit matahari. Setiap hari terbit matahari, mesti tulang sendi ini bersodakoh. Setiap hari terbit matahari, mesti tulang sendi ini bersodakoh. Sekarang saya tanya, ini matahari udah terbit ini? Terserah, yang penting udah nampak rumah orang. Terbit matahari, tulang sendi ini mesti bersodakoh. Sekarang saya tanya, terbit matahari hari Rabu tanggal 16 Oktober. Apakah tulang sendi bapak ibu sudah bersodakoh? Yang membawa bubur sudah bersodakoh. Karena bubur itu kan diangkat pakai tulang sendi. Bukan pakai ekskavator kan? Macam mana supaya tulang sendi kita ini bersedekah? Satu, ta'dilu bainal itsnaini shadaqatun. Mendamaikan antara dua orang yang berkelahi. Sedekah. Kau ke sini. Waang ke siko. Mau berdamai. Itulah enaknya kalau kita polisi dan tentara. Tak perlu bacakan hadis, tak perlu bacakan ayat. Pegang aja pistol, berdamai kalian. Kalau tak berdamai, ku pecahkan ginjal kalian. Iya pak, iya pak. Maka angkat yang jadi RW itu polisi sama tentara. Tak susah-susah kita ngundang itu ini, pantun, petata, petiti, ayat, hadis. Capek kita. Di zaman sekarang ini. Damaikan dua orang yang berkelahi. Sedekah itu. Dua. Tu'inur rajula fi dabbatihi. Ada orang bawa keledai. Zaman dulu bawa kuda. Lalu kemudian dia udah tua. Ini dia mau membawa ubi, mau membawa gandum, mau bawa beras, mau bawa padi. Datang kita angkatkan. Kita letakkan di atas belakang keledainya. Tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Dia sudah tua, tak bisa dia naik ke atas. Kita gendongkan dia ke atas. Pak, udah tua jangan banyak jalan-jalan ya, Pak. Naikkan dia ke atas. Sedekah, itu namanya sedekah tulang sendi. Tiga, au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu. Dia bawa ubi, dia bawa jagung. Tak sanggup dia mikulnya, dia udah terduduklah di atas. Siapa lah yang mau nolong ini ya? Datang kita mengangkatkan barang. Nih Pak, 2,5% aja Pak.
Menolong orang mengangkatkan barangnya, sedekah. Mendamaikan orang tak sanggup. Menolong orang naik ke kendaraan tak sanggup. Mengangkatkan barang orang tak sanggup. Yang keempat, wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimah thayyibah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah bersedekah tadi. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha 100. Sengaja saya zikir 100 setiap Rabu subuh itu kita 100 supaya nanti kalau acara tahlil biasakan itu 100. Ini sekarang banyak saya tengok tahlil asal 15 bulan sih. La ilaha. Tah apa coba. Iya kalau yang datang tuh ayam, kalau mie coba cepat. Bertahlil orang 1000 lagi. Di Aceh zikir 1000. 1000 orang berzikir. Ini baru 15. Tak apa mau dikejar. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimah thayyibah, zikir-zikir yang baik-baik, cakap yang baik-baik, nasihat yang baik-baik. Apalagi wa bi kulli khatwatin, setiap langkah kaki, tamshiha, yang dia langkahkan kakinya ila shalah. Ini yang datang kemari melangkahkan kaki. Ibu-ibu yang tetangga Masjid Muwahhidul Ummah, bapak-bapak melangkahkan kaki, itu terhitung sedekah. Kami Pak Ustadz dari mana yang paling jauh? Dari Rumbai kemari. Jam berapa jalan kaki? Yang pakai motor pun sedekah juga. Mengengkolnya. Saya tak pakai engkol Pak Ustadz, memicit starter. Saya motor yang paling canggih Pak Ustadz, duduk gitu hidup. Melangkahkan kaki, memicit gas, menungkatkan, semuanya terhitung sebagai sedekah. Tak juga sanggup, wa tumitul adza anit tariqi shadaqatun, menghilangkan sesuatu yang mengganggu. Ulama-ulama dulu, atuk-atuk kita dulu selalu mengatakan menghilangkan duri dari jalan. Sebetulnya bukan duri. Adza di situ semua yang mengganggu, termasuk polisi tidur. Menghilangkan semua yang mengganggu dari jalan, kayu, batu, semua yang mengganggu di jalan, dibuatnya jalan itu mulus. Lobang, menghilangkan lobang, lobang-lobang jalan. Alhamdulillah, setelah kami buat video iklan konten ini sama Ustadz Alnob, beberapa lobang yang udah kami lewati, semalam jumpa Ustadz Alnob, alhamdulillah udah diaspal gitu Ustadz Alnob. Bagus, kita kunjungi lagi lobang-lobang yang lain, saya bilang. Wa tumitul adza, menghilangkan sesuatu yang mengganggu, mina anit tariq, dari jalan, sedekah. Itu semua adalah terhitung sebagai sedekah. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Pertama, bab. Yang kedua, ayat-ayat terkait bab. Yang ketiga, hadis-hadis terkait bab. Yang keempat, makna kosakata yang gharib, yang sulit. Itu metode Imam Nawawi. Yang kebetulan kuliah di Fakultas Usuluddin jurusan hadis, bisa ini jadi judul skripsi. Metode Imam Nawawi dalam penyusunan Riyadhus Shalihin. Dapat judul. Jangan bilang dari saya. Yang tak semua orang suka. Ya kalau dia suka. Pas tanya, apa judul kau? Judul saya Pak, metode Imam Nawawi dalam penyusunan Riyadhus Shalihin. Mantap judul ini. Dapat dari mana? Dari Ustaz Somad. Enggak mantap. Jangan bilang saya. Tengok dulu gelagat dia. Kalau dia termasuk ngefans sama saya, bilang dari saya. Tapi kalau bunyi-bunyinya apa Somad itu? Gitu. Jangan kau ceritakan. Pandai-pandailah.
Setelah kau disidang keluar nilai dapat ijazah tu baru kau update status. Tulis di FB, judul itu kemarin dari Ustaz Somad. Barulah dia sakit hati. Makna ta'dilu bainahuma, arti kau beradil antara keduanya, artinya tuslihu bainahuma bil adli, mendamaikan orang dengan sifat adil. Cari mediator atau bertindak sebagai mediator, jangan miring sebelah, jangan condong sebelah. Kalau tuan lupa pula betul. Tuslihu bainahuma bil adli, mendamaikan dua orang yang bertekar, bertikai, berkonflik, clash, berkelahi, bil adli, dengan sifat adil. Jangan miring, jangan condong sebelah. I'dilu huwa aqrabu lit taqwa, bersikap adillah kamu. Adil itu lebih mendekati kepada takwa. Itulah kaji kita subuh ini.